Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kewajiban kita sebagai pelajar, yakni menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini kita masih membahas tentang detik-detik wafatnya manusia yang agung, kekasihnya Allah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Di dalam riwayat disebutkan beliau wafat dalam pelukan dan dalam pangkuan istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di mana sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan isyarat bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Saat itu ketika Nabi menunaikan haji wada yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya, di mana haji wada ini adalah haji terakhir atau haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada para sahabatnya yang membuat suasana menjadi sedih, "Aku tidak tahu pasti, mungkin setelah tahun ini aku tidak bisa lagi berjumpa dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kemudian dalam kesempatan lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ya, kitab hadis Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin mempertegas bahwa ia tidak akan hidup lama lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian. Sesungguhnya aku menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan, kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat. Ibnu Mas'ud berkisah, saat menjelang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi kami dengan berlinang air mata. Satu persatu kami dipandang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau bersabda, marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kalian semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kalian semua. Janganlah kalian berlaku sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menjelang wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita ketahui sepulangnya beliau dari Baqi, dari pemakaman, beliau jatuh sakit. Yang bahkan hari demi hari semakin parah sakitnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai dekat ajalnya beliau hampir tidak mampu menjadi imam sholat berjamaah seperti biasa. Saat Bilal bin Rabah baru selesai mengumandangkan azan, ia menjemput baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Akan tetapi karena sakit yang diderita Nabi Muhammad semakin parah, Nabi pun meminta tolong kepada Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Setelah beberapa waktu, Nabi Muhammad SAW tersebut selama beberapa waktu Nabi Muhammad SAW semakin merasakan sakit yang luar biasa. Singkat cerita, malaikat maut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat maut itu menjelma menjadi seorang laki-laki dengan membawa perintah dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan, jika ia dipersilahkan masuk ke rumah Nabi, maka ia harus masuk. Tetapi jika tidak dipersilahkan oleh Rasul, maka ia harus pulang. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat maut. Setelah malaikat maut sampai di depan pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia pun memberi salam. Yang pertama dikisahkan ketika malaikat maut memberikan salam, dibukakan pintu oleh Fatimah, di mana Fatimah tidak mengizinkan malaikat maut masuk ke rumahnya karena kondisi Nabi yang sedang sakit. Lalu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Fatimah, siapakah kiranya yang datang, Fatimah? Ya ayahanda, sebelumnya aku tidak pernah melihat laki-laki ini. Lalu baginda Rasul berkata kepada Fatimah, ya anakku, sesungguhnya itu adalah malaikat maut, malaikat yang akan menjemputku, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian malaikat maut itu pergi. Kemudian kembali lagi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat maut itu masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian betapa cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap kita semua. Saat nyawanya hendak dipisahkan dari raganya, Nabi Muhammad SAW justru mengkhawatirkan umatnya. Masya Allah, betapa cintanya Nabi kita Muhammad SAW. Di detik-detik ajal beliau, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, oleh malaikat Israel, Nabi memikirkan kita umatnya. Nabi Muhammad SAW bahkan memohon agar rasa sakit akibat dicabut nyawanya ditimpahkan kepadanya semua. Jadi ketika ruh kita dicabut dari nyawa kita, sakitnya seperti tusukan 300 pedang menurut para ulama-ulama kita. Sakitnya hampir 300 tusukan pedang, betapa sakitnya. Maka baginda Rasul SAW memohon kepada malaikat agar rasa sakit itu ditimpakan semuanya kepada baginda Rasul, agar kita umatnya tidak merasakan sakit yang begitu dahsyatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa cintanya baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Padahal beliau tidak menjumpai kita, kan tetapi beliau memikirkan nasib kita nanti ketika ajal menjemput kita. Begitu cintanya baginda Rasul kepada kita umatnya. Anak-anakku yang berbahagia, pelajaran buat kita, introspeksi diri kita. Begitu cintanya Nabi kita kepada umatnya, begitu cintanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Pertanyaannya, apa bukti kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu salah satunya adalah dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita mengerjakan kewajiban kita kepada Allah, kita juga melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak sholawat akan mendatangkan kebaikan untuk kita dan akan mendapatkan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku yang berbahagia, yang salih dan salihah, itulah sedikit materi kita pada hari ini tentang detik-detik wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadikan kita umatnya yang semakin cinta kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita bisa menjalankan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, untuk tugas hari ini Bapak ingin kalian bersolawat kemudian divideokan. Bebas selawatnya apa aja yang kalian hafal, yang kalian bisa, ya. Selawat apa aja boleh.
Misalkan selawat Tibil Qulub, selawat Kamila, ya. Kalian baca, nanti divideokan, ya. Kalian lantunkan. Misalkan salawat-salawat yang kalian hafal, apa aja boleh, ya. Tugasnya itu membacakan solawat, melantunkan solawat, divideokan. Bapak tunggu tugasnya maksimal sampai jam 9 malam, ya anak-anak. Selebihnya dari itu mohon maaf, Bapak tidak akan menilainya, ya. Jadi buktikan, ayo kita buktikan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai beliau dari dunia sehingga akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya salah satu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak solawat. Itu bukti cinta kita salah satunya. Selain kita mengerjakan kewajiban kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, solawat pun adalah salah satu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, siapa yang mengaku umatnya Nabi, silahkan buktikan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi tugasnya itu, ya. Tugasnya kalian membuat melantunkan, membaca sholawat, divideokan, ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Mari bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.